Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di pagi ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya sebelum membahas mengenai topik materi pembelajaran hari ini. Yang pertama ada Ika Puspita, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, yang kedua ada Ulfa Kusumawati, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, kemudian Puspa, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Hilma Lisa Adati, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian ada Munifatul Aliyah, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum membahas mengenai topik selanjutnya, pertemuan minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai materi mengulas buku melalui resensi. Nah, mengenai resensi, apa itu resensi? Apakah masih ada yang ingat mengenai materi resensi? Apa itu resensi? Resensi? Izin menjawab, Bu. Jadi, resensi itu suatu penilaian terhadap suatu karya, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, ya betul sekali ya Mbak Ika. Jadi, resensi itu adalah suatu tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Ya, jadi kalau meresensi itu ya suatu kita menilai atau mereview dari suatu karya itu. Ya, ini berarti anak-anak masih mengingat ya mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Baik, mari kita bahas topik materi selanjutnya mengenai drama seni bermain peran. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, apakah ada yang tahu mengenai drama atau pengertian drama? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Hilma. Drama itu karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia. Ya, benar sekali ya. Jadi, kalau drama itu ya suatu tampilan mengenai lakon suatu lakon drama yang dimainkan. Ya, benar sekali ya Mbak Hilma. Ibu mau share screen materi terlebih dahulu. Apakah materinya sudah terlihat, anak-anak? Ya, sudah, Bu. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai drama. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hilma bahwa drama itu suatu yang diperankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya.
Jadi drama itu merupakan salah satu jenis karya sastra. Nah, jika anak-anak itu masih ingat materi mengenai karya sastra, itu ada 3 ya, yakni itu ada puisi, prosa, dan drama. Nah, perbedaannya itu dari 3 itu ada perbedaannya. Jadi kalau puisi, prosa, dan drama itu tentu saja ada bedanya ya, yakni itu di bagian bentuknya. Kalau puisi ini bentuknya adalah bait dan baris. Nah, kalau prosa ini merupakan teks paragraf, kalimat. Nah, sedangkan kalau drama itu adalah dilakonkan atau diperankan. Nah, jadi apa itu drama? Nah, ternyata drama ini berasal dari bahasa Yunani, yakni draumen, yang artinya itu berbuat, bertindak, berlaku, dan lain-lain. Nah, intinya drama ini berisi tentang perbuatan maupun tindakan atau action. Nah, jadi saat syuting film atau sinetron itu kan biasanya ada yang bilang action. Nah, ketika memulai bilang itu, maka mulailah berakting atau beradegan dan lepas dari kehidupan nyata. Sedangkan pengertian drama adalah sebuah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan dan diperankan atau dipentas berdasarkan naskah, yakni menggunakan percakapan, gerak laku, unsur pembantu. Nah, unsur pembantu ini ada dekorasi, kemudian ada kostum, ada rias, lampu, musik, dan lain-lainnya. Nah, kemudian drama ini disaksikan oleh para penontonnya. Selanjutnya ada struktur drama. Mengenai struktur drama. Nah, struktur drama ini merupakan bagian-bagian di dalam drama itu. Jadi, drama itu ada 3 bagian. Pada struktur drama ada 3 bagian. Yang pertama itu ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu prolog? Nah, prolog ini merupakan bagian pembuka, permulaan dari sebuah drama. Kemudian dialog. Dialog ini merupakan percakapan antar tokohnya. Jadi di dalam dialog itu para tokohnya itu saling berinteraksi dan nanti akhirnya itu ada permasalahan di dalam dialog tersebut. Nah, struktur yang ketiga itu ada epilog. Nah, epilog ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan atau amanat yang ingin disampaikan dari keseluruhan drama tersebut. Nah, selanjutnya, bagian dari drama atau struktur drama itu kan tadi ada 3. Nah, yang di bagian kedua atau dialog itu kan masih terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di bagian orientasi ini merupakan bagian di mana dialog para tokohnya itu masih awal mula begitu. Jadi, orientasi itu saling mengenal latar belakangnya dan saling memperkenalkan tokohnya. Kemudian di dalam komplikasi ini, para tokohnya itu sudah mulai ada timbul permasalahan. Kemudian yang resolusi ini merupakan tanggapan-tanggapan dari komplikasi tadi. Jadi kalau di komplikasi itu ada permasalahan, maka di resolusi ini penyelesaiannya itu seperti apa atau tanggapan tokohnya itu seperti apa, seperti itu. Pembahasan selanjutnya lanjut ke unsur pembangun drama. Nah, di unsur pembangun drama ini ada 6. Yang pertama itu tema. Nah, tema ini adalah suatu gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Kemudian tema yang biasa diangkat dalam drama ini diantaranya itu ada masalah percintaan maupun kritik sosial, kemudian bisa
mengenai masalah kemiskinan, penindasan, patriotisme, ketuhanan, dan lain-lain. Jadi dalam unsur pembangun drama ini tema sangat penting ya, karena kalau suatu drama tidak menentukan tema terlebih dahulu, ini tidak akan jadi. Nah, kemudian yang kedua ini ada latar atau setting. Nah, latar ini kan biasa disebut juga sebagai setting ya. Nah, latar cerita ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, dan suasana. Nah, latar ini bisa dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Tapi jika ini dipentaskan, maka latar ini dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Kemudian yang ketiga ini dialog. Dari ciri naskah drama ini adalah berbentuk dialog atau cakapan. Nah, di dalam drama ini bentuknya dialog. Jadi ada percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada konflik. Nah, konflik ini merupakan suatu pertentangan atau permasalahan. Konflik ini juga dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ada konflik eksternal dan konflik internal. Nah, konflik eksternal ini berarti konflik antara tokoh dengan suatu di luar dirinya. Sementara konflik internal ini adalah konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima ini ada alur. Nah, alur ini adalah suatu serangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita dari suatu drama tersebut. Nah, alur drama ini juga terdiri dari pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Kemudian yang terakhir dari unsur pembangun drama yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah suatu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Nah, amanat drama ini selalu berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantaranya nilai moral, estetika, sosial, dan budaya. Selanjutnya, tokoh dalam drama. Tokoh dalam drama ini. Nah, drama ini kan merupakan seni bermain peran. Nah, setiap peran ini memiliki karakteristik yang berbeda. Peran dalam suatu pementasan drama ini berhubungan dengan watak dan peranan dalam cerita. Setiap tokoh dalam lakon drama ini mempunyai watak yang berbeda. Watak tersebut membuat jalinan cerita drama makin menarik. Nah, watak yang berseberangan maka itu akan menimbulkan konflik. Nah, konflik demi konflik ini akan membentuk suatu klimaks yang pada akhirnya ini watak tokoh ini dapat menjadi faktor penentu akhir lakon drama. Tokoh dalam drama. Tokoh ini kan merupakan individu atau seseorang yang menjadi pelaku di dalam ceritanya. Nah, tokoh dalam drama ini berhubungan erat dengan perwatakan. Perwatakan ini memberikan nyawa pada tokoh peran yang ditampilkan dalam lakon drama. Tokoh dalam lakon drama ini sangat beragam ya. Jadi, tokoh dalam lakon drama ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan peranannya. Kalau berdasarkan sifat, tokoh dalam lakon drama ini dapat dibedakan menjadi 3 tokoh, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, tokoh protagonis itu merupakan tokoh utama yang mendukung cerita. Jadi tokoh ini yang berperan baik dan juga berperan utama ya, menjadi peran utama. Sedang kalau tokoh antagonis ini yaitu tokoh yang penentang cerita atau yang bersifat jahat, berperan jahat, seperti itu. Dan yang terakhir ini tokoh tritagonis.
tokoh tritagonis ini yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi tokoh ini sebagai penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Sementara itu berdasarkan peranan dalam lakon drama, tokoh ini dapat dibedakan menjadi tokoh sentral, ya menjadi tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Nah, tokoh sentral ini yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral adalah penyebab terjadinya konflik, yaitu protagonis dan juga antagonis. Kemudian tokoh utama, yaitu tokoh yang pendukung ataupun penentang tokoh sentral, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam ini adalah tokoh tritagonis. Kemudian yang ketiga ini ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini suatu tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan. Selanjutnya, analisis tokoh dalam drama. Setiap tokoh dalam drama ini mempunyai peranan sendiri. Peranan yang dimainkan seorang aktor dapat menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Perjalanan tokoh utama dikemas dalam suatu jalinan cerita. Nah, jalinan cerita ini berisi konflik dalam kehidupan tokoh. Penggambaran tokoh dalam sebuah lakon drama ini bersifat dramatik, yang artinya watak dan karakter tokoh ini ditampilkan secara langsung melalui gerakan dan dialog. Nah, penggambaran seperti ini sangat tergantung aktor pemeran lakon. Jadi, kalau aktor pemeran lakon ini makin bagus penjiwaannya, maka makin terlihat karakter tokoh yang dimainkannya. Untuk dapat menganalisis seorang tokoh dalam drama, maka kita itu harus menyelami terlebih dahulu peran tersebut. Jadi kayak harus menghayati dan memahami peran yang akan dimainkan. Setelah itu baru menganalisislah watak dan karakter tokoh berdasarkan tingkah laku dan dialog yang akan dilakukannya. Berikut ini ada langkah-langkah menganalisis tokoh dalam sebuah drama. Yang pertama ini kita mengamati, kemudian mendengar, dan bacalah dengan seksama. Nah, jadi kalau ada melampirkan contoh ini dengan video, maka kita mengamati dan mendengarkannya. Tapi jika disajikan berupa teks bacaan, maka kita fokus mengamati dan membaca dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua ini memperhatikan jalinan cerita drama tersebut. Setelah memperhatikan jalinan cerita drama tersebut, kemudian kita menyimpulkan watak tokoh berdasarkan dialog dan tingkah lakunya. Setelah menyimpulkan watak tokoh, baru kemudianlah menyimpulkan karakter tokoh yang telah dianalisis. Itu. Menentukan isi drama. Nah, drama ini bercerita mengenai berbagai macam masalah kehidupan. Isi dalam sebuah drama ini dapat diambil dari kejadian nyata. Tapi ada juga yang bersifat imajiner, yang artinya itu cerita tersebut itu merupakan imajinasi pembuat naskah drama. Isi drama dapat dipahami dengan mengamati jalan ceritanya. Isi tersebut juga berisi kejadian-kejadian yang dialami tokoh. Isi suatu drama itu juga dapat menyangkut tema perjalanan tokoh, latar dan amanat dalam drama tersebut. Adapun langkah-langkah menentukan isi drama sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca. Setelah membaca, kemudian mengamati atau dengarkan lakon drama dengan sesama. Jika mendengarkan itu, jika disajikan sebuah video ya, tapi kalau teks berupa teks, maka kita cukup membaca dan mengamatinya. Kemudian setelah membaca, mengamati maupun mendengarkan itu, kita baru mencatat
pokok-pokok isi dalam lakon drama tersebut atau poin-poin pentingnya saja. Setelah mencatat pokok-pokok isi tersebut, kemudian menyusun pokok-pokok isi lakon drama dalam sebuah sinopsis. Setelah menyusun, kemudian memeriksa kembali kesesuaian isi drama dalam sebuah sinopsis dengan drama yang dianalisis, apakah sudah sesuai atau belum. Isi drama juga berkaitan dengan analisis kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang diwujudkan secara implisit dalam lakon drama. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan drama. Nah, ciri-ciri kebahasaan drama ini ada 5. Yang pertama itu ada kata ganti, kemudian ada kata sapaan, konjungsi kronologis, kata kerja, dan kata sifat. Ciri-ciri kebahasan drama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialognya. Menggunakan kata sapaan pada bagian dialognya. Kemudian banyak menggunakan konjungsi kronologis, yaitu kata-kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Kemudian banyak menggunakan verba atau kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian adanya banyak yang menggunakan verba atau kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Dan yang terakhir ini menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau selanjutnya bermain drama. Nah, dalam bermain drama ini, drama panggung ini biasanya dimainkan berdasarkan naskah atau skenario. Naskah drama ini menjadi pegangan aktor untuk berakting di atas pentas. Namun, untuk mendapat penampilan yang prima saat pentas, perlu adanya latihan rutin, pemahaman tentang peran. Nah, pemahaman tentang peran ini juga ada naskah cerita dan suasana panggung perlu juga dipelajari untuk mendapatkan pentas yang bagus. Drama juga merupakan seni pementasan. Pementasan drama ini mengandung beberapa macam jenis seni, seperti seni sastra, seni rupa, seni musik, dan seni pertunjukan. Dalam pementasan drama ini juga terdapat unsur-unsur penunjang agar lakon drama ini dapat dimainkan dengan baik. Selanjutnya, drama ini tidak lepas ya dari skenario pastinya. Nah, skenario dalam drama ini berbeda dengan penulisan dialog teks. Penulisannya ini berbeda dengan dialog teks negosiasi, atau dulu pernah ada juga teks anekdot. Itu sangat berbeda ya dengan drama. Nah, kalau teks negosiasi maupun teks anekdot itu kan penulisannya tokoh titik 2. Memakai tanda kutip begitu kan, tetapi kalau di skenario penulisannya itu tidak seperti itu. Nah, pengertian skenario dari itu sendiri adalah secara umum, pengertian secara umum maupun pengertian secara khusus. Secara umum, skenario ini merupakan naskah atau teks yang berisi urutan yang ditulis agar peristiwa yang terjadi ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi kalau secara khusus, skenario adalah naskah yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk sebuah tayangan, bisa film, drama, maupun sinetron. Terkait dengan penyusunan skenario tadi, ternyata itu ada 3 elemen penting yang harus ada di dalam skenario. Nah, yang pertama itu ada tokoh. Yang pertama itu kan ini ada tokoh ya. Nah, tokoh itu ini biasanya ditulis di tengah. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang melakukan tindakan di dalam drama tersebut.
Nih, ini sudah ada contohnya ya, bahwa ini adalah tokoh, penempatannya ini di tengah. Kemudian setelah tokoh, di bawahnya ini adalah wawancang. Wawancang ini merupakan dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Nah, wawancang ini tempatnya di sini, di bawahnya tokoh. Penempatannya pun ya di bawah tokoh, setelah tokoh, seperti itu. Di bawah wancang atau biasa juga di dalam wawancang itu sendiri, biasanya itu ada kramagung. Nah, kramagung ini biasanya ditulis dalam kurung atau dicetak miring. Nah, kramagung ini merupakan petunjuk tingkah laku atau petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Ini contohnya seperti ini ya, kramagung. Jadi misal tokoh itu dalam keadaan sedang menonton TV, sedang berlari, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, ciri kebahasaan skenario. Nah, ciri kebahasaan dari skenario ini memiliki, nah dalam drama ini memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama ini menggunakan konjungsi urutan waktu. Karena drama ini merupakan cerita yang ada alurnya, maka alur ini biasanya digabung-gabungkan memakai konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Misalnya ada kemudian, lalu, setelah itu, dan selanjutnya. Ciri kebahasaan yang kedua ini adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Contohnya ini adalah menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja yang mengatakan sesuatu apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya itu menginginkan, merasakan, mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata sifat. Nah, karena kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, suasana, dan latar belakang. Jadi contohnya adalah seperti bagus, cantik, gagah, kuat, dan lain-lain. Dan ciri kebahasaan yang kelima atau yang terakhir ini adalah menggunakan kata ganti yang jadi contohnya itu dari kata ganti itu ada dia, aku, mereka, kalian, semua, dan kami. Nah, di dalam drama ini kita tidak mungkin kan jika kita terus-menerus itu menyebut nama tokohnya. Nah, maka nama tokoh itu bisa digantikan dengan pronomina atau kata ganti. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan. Permisi, Bu, mau bertanya. Iya, silahkan Mbak Wulan. Ya, Bu, saya mau bertanya. Persiapan apa saja yang harus dikerjakan dalam pementasan drama, Bu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Wulan. Ya, jadi persiapan apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum mementaskan drama? Jadi persiapan yang harus dipersiapkan itu kita harus menghafal teks terlebih dahulu supaya di saat kita mementaskan drama itu tidak lupa
apa yang akan mau disampaikan atau dipentaskan seperti itu. Kemudian setelah menghafal itu juga kita harus memahami pengucapan dan lagu kalimat. Kemudian juga kita harus memahami watak pelaku yang diperankan. Kemudian juga kita harus memahami cerita secara keseluruhan supaya kita tahu alur ceritanya itu nantinya akan seperti apa. Setelah memahami cerita secara keseluruhan, kita juga harus mempersiapkan panggung supaya ya akan berjalan lancar dan kondisi panggung pun tertata rapi seperti itu, Mbak Wulan. Baik Bu, terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan lain, anak-anak? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Mbak Rohmah. Apakah bisa dijelaskan, Bu, mengenai apa fungsi dari tata rias dan tata busana dalam pementasan drama? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Rohmah. Jadi dalam penggunaan tata rias ini kan tujuannya itu kan adalah untuk menciptakan wajah peran sesuai dengan tuntutan lakon. Nah, fungsinya ini untuk mengubah watak seseorang baik dari segi fisik, psikis maupun sosial serta memberikan tekanan dalam perannya. Nah, tata rias ini kan sangat mendukung karakter yang diperankan, sedangkan tata busana itu juga memiliki fungsi sama dengan tata rias, yaitu membantu aktor membawakan perannya sesuai dengan tuntutan lakon. Nah, tata busana dalam pementasan drama ini juga bertujuan sebagai untuk membantu mengidentifikasi periode saat lakon dilaksanakan. Kemudian juga membantu mengindividualisasikan pemain, kemudian juga menunjukkan asal-usul dan status sosial tokoh yang diperankan, menunjukkan waktu peristiwa itu terjadi, kemudian mengekspresikan usia seseorang, gaya pemain, dan juga membantu gerak-gerik aktor di pentas, serta membantu aktor mengekspresikan wajahnya. Seperti itu, Mbak Rohmah. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin Ibu akan meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Saya meminta Mbak Ulfa Kusumawati untuk memaparkan kesimpulan apa saja yang tadi sudah Ibu jelaskan. Silahkan Mbak Ulfa. Baik, Ibu. Seperti yang dijelaskan Bu Muhibatul Rahmah tadi, yaitu tentang drama. Pengertian drama sendiri itu adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur pembantu, dekorasi, kostum, rias, lampu, musik, dan disaksikan oleh penonton gitu. Sedangkan struktur drama yang pertama ada prolog, dialog. Sedangkan dialog itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir ada epilog. Sedangkan unsur pembagian drama itu ada tema, latar atau setting, dialog, konflik, alur, dan amanat. Dan tokoh dalam drama itu ada yang berdasarkan sifat dan yang berdasarkan peranan. Yang berdasarkan sifat itu, yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Sedangkan berdasarkan peranan itu sendiri ada tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Dan ciri-ciri kebahasaan drama itu yang pertama menggunakan kata ganti, kata sapaan, konjungsi kronologis, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian skenario itu merupakan naskah atau teks yang
berisi urutan yang ditulis agar peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ada 3 elemen penting dalam skenario, yaitu yang pertama ada tokoh, ada wawancara, dan keramagung. Sedangkan yang terakhir itu ada ciri kebahasaan skenario. Yang pertama menggunakan konjungsi urutan waktu, yang kedua kata kerja menunjukkan peristiwa, yang ketiga kata kerja menunjukkan apa yang dipikirkan atau dirasakan, yang keempat menggunakan kata sifat, dan yang terakhir itu menggunakan kata ganti. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya Mbak Ulfah. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, Ibu setelah tadi sudah memaparkan materi, Ibu akan meminta kepada anak-anak semua untuk menyimak video, contoh video drama yang sudah Ibu share tadi di WA Group. Silahkan dicek, kemudian setelah menonton, nanti Ibu akan mengasih waktu selama 15 menit untuk menonton dan mengerjakan untuk menentukan isi drama tersebut. Baik, waktunya sudah habis. Tadi sudah 15 menit ya untuk mengerjakan. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu peserta untuk memaparkan hasil penugasan yang tadi Ibu berikan. Saya akan menunjuk Mbak Ika Puspita, silakan untuk memaparkan hasil yang tadi. Saya persilahkan. Baik, Bu Mohibatur. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan apa yang tadi saya tonton. Jadi dari video ini berkisah tentang tokoh aku sebagai seorang ayah yang kebingungan dengan perilaku anak gadisnya dan istrinya. Tokoh aku mengira bahwa anak gadisnya tersinggung oleh ucapannya yang membandingkan dan memuji seseorang wanita bergelar dokter yang dibacanya di sebuah koran. Tokoh aku mengira anak gadisnya cemburu dan tersinggung karena ucapan ayahnya itu. Anak gadisnya tersebut memutuskan untuk tidak keluar kamar dan pada malam harinya pergi ke rumah temannya dengan alasan belajar dan hendak menginap di sana. Tokoh aku merasa bersalah sebagai seorang ayah telah menyinggung perasaan anak gadisnya. Pada tengah malam, ia memutuskan untuk menjemput Ami, anak gadisnya, dari rumah temannya. Ia merasa perlu meminta maaf atas ucapannya. Dengan alasan ibunya sakit, tokoh aku hendak membujuk Ami untuk pulang. Tetapi atas kebohongannya tersebut, tokoh aku merasa tambah bersalah kepada anaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta maaf atas perilakunya, termasuk mengenai dokter muda yang cantik. Di luar dugaan tokoh aku, Ami malah tertawa mendengar ucapan ayahnya itu. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya yang merasa cemburu adalah ibunya. Ibunya yang menyuruh untuk mengurung diri dalam kamar dan pergi ke rumah Rani pada malam harinya. Setelah mendengar penjelasan anak gadisnya tersebut, tokoh aku baru menyadari bahwa ia tidak bisa memahami apa-apa tentang perempuan, bahkan istri dan anak gadisnya. Selain itu, ia juga sadar bahwa sebenarnya di balik kecerewetannya, istrinya begitu sangat mencintainya. Nah, itu Bu yang bisa saya simpulkan dari video yang Bu Mohibatur Rohmah kirim. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi benar sekali ya bahwa pada video yang sudah saya share yang berjudul drama, yang berjudul Rasa, karya Putu Wijaya itu menceritakan mengenai kesalahpahaman antara tokoh aku ini sebagai ayah yang salah paham terhadap anaknya, seperti itu. Mungkin
pertemuan hari ini dicukupkan ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.